saya percaya Bapak Ibu semua yang ada di sini ikut Tuhan Yesus ya, mau jadi muridnya Kristus. Kita belajar bersama-sama kan, dan kita juga mau jadi berkat buat orang-orang di sekeliling kita. Saya mau sharing tentang bagaimana seorang perempuan yang dipanggil oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan, yang ditempatkan untuk sebagai penolong. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat kesempatan kami dikumpulkan oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Walaupun berbeda tempat, tapi Engkau hadir Tuhan. Engkau hadir di setiap kami Tuhan. Kehadiran-Mu tidak dibatasi oleh apapun. Waktu dan tempat tidak membatasi kehadiran Tuhan. Rindu hatiku hidup dalam kesetiaan, tanpa cacat bercela, teguh dalam kekudusan. Berikanku Tuhan hati yang selalu menyembah, hidup dalam kebenaran untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku puja, Kau ku cinta. Hanya Kau yang ku sembah, hanya Kau yang ku puja, hanya Kau yang ku cinta, Yesusku. Berikanku Tuhan hati yang selalu menyembah, hidup dalam kebenaran untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku puja, Kau ku cinta. Hanya Kau yang ku sembah, hanya Kau yang ku puja, hanya Kau yang ku cinta, Yesusku. Hanya Kau yang ku sembah, hanya Kau yang ku puja, hanya Kau yang ku cinta, Yesusku. Bapak dan Ibu, kita semua telah diselamatkan oleh tubuh dan darah Yesus.
Bapak Ibu Saudara terkasih, saya mengucapkan selamat datang yang baru bergabung di Zoom meeting Encristo Ministry, dan kita sudah dihiburkan, dikuatkan melalui puji-pujian yang dinaikkan. Tiba waktunya untuk kita mendengarkan sabda firman Tuhan melalui Ibu Francisca MJ Francisca Ninik Armusial. Saya jadi agak kagok ini menyebut nama istri saya. Ibu-ibu yang lain pasti tertawa. Istri saya mengatakan, ini lebih dominan pria atau wanita? Saya katakan bahwa hari ini adalah hari Ibu Kartini. Jadi hari ini lebih banyak diikuti oleh kaum ibu, khususnya ibu-ibu dari Eropa ya, kebanyakan ya dari Eropa, tapi ada juga dari Indonesia, dari Surabaya, dari Jakarta, dari manapun juga di Indonesia bergabung di sini. Tiba waktunya sekali lagi untuk kita masuk dalam pemberitaan firman, dan kami undang Ibu MJ Siska untuk membawakan berita sukacita melalui firman Tuhan yang akan dibawakan sebentar ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Bapak Paul. Selamat Malam. malam ya, selamat malam buat yang di Indonesia dan selamat siang buat ibu-ibu yang ada di Eropa. Saya tidak terbiasa bicara di depan bapak-bapak, jadi kalau saya pelayanan, saya nggak pernah pelayanan sendiri, saya pelayanannya keroyokan, Pak. Jadi saya akan ajak teman-teman kami dari komunitas wanita bijak, kita belajar bersama-sama kan, dan kita juga mau jadi berkat buat orang-orang di sekeliling kita. Nah, saya awali dengan doa. Saya undang teman kita, tim saya, ke Ibu Anita Konik. Boleh doa pembukaan, Ibu, silahkan. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat kesempatan kami dikumpulkan oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Walaupun berbeda tempat, tapi Engkau hadir Tuhan. Engkau hadir di setiap kami Tuhan. Kehadiran-Mu tidak dibatasi oleh apapun. Waktu dan tempat tidak membatasi kehadiran Tuhan. Hadirat-Mu nyata bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami mau diperlengkapi, kami mau dipersenjatai, kami mau dibekali lagi Tuhan oleh kebenaran firman Tuhan yang mau disampaikan. Supaya kami bisa menjadi ezer, menjadi penolong kepada setiap orang yang Tuhan kirimkan di dalam kehidupan kami. Baik di rumah kami, di tempat kerja kami, di gereja Tuhan, di mana kami beribadah, dimanapun kami berada, kami bisa menjadi penolong. Terima kasih ada Roh Kudus yang menjadi contoh buat kami, yang menjadi penolong yang sejati, penolong yang tidak pernah lelah, penolong yang tidak pernah putus asa. Terima kasih Tuhan, Engkau sumber kekuatan kami. Penuhkan kami dengan kasih-Mu supaya kami bisa menolong orang lain Tuhan dengan kasih yang daripada Tuhan tanpa kami mengenal lelah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat pengurapan-Mu dari tempat yang maha tinggi buat hamba-Mu, juga wahyu dan kata-kata dari mulut-Mu Tuhan, Kau taruh atas hamba-Mu ini Tuhan, supaya apa yang disampaikannya bisa menembus hati kami, bisa mengubah pikiran kami, hati kami, dan perbuatan kami. Terima kasih Bapa, berbicaralah dengan penuh pengucapan syukur, dengan rasa haus. Kami mau dengarkan firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin, terima kasih Bu Anita. Terima kasih buat In Cristo untuk kesempatan ini. Saya merasa terhormat untuk bisa sharing kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Dan belum terlambat juga ya kalau saya mengucapkan selamat Hari Raya Paskah, Bapak Ibu Saudara. Di Paskah ini saya belajar sesuatu tentang kebangkitan Tuhan, bahwa kebangkitan Tuhan yang mengalahkan maut itu membuat kita itu mempunyai dua pilihan.
Kalau dulu sebelum Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib dan menang atas maut, pilihannya cuma satu, yaitu dosa dan kepada api kekekalan. Tapi kali ini kita dikasih dua kesempatan untuk memilih ya, ada dua pilihan, mau ikut Tuhan atau mau ikut pada api kekekalan. Nah, kalau saya dengan tim saya dan saya percaya Bapak Ibu semua yang ada di sini ikut Tuhan Yesus ya, mau jadi muridnya Kristus. Dan kali ini kita sama-sama belajar karena kalau jadi murid kita mau sama-sama belajar dan bukan saya lebih bisa ya Bapak Ibu, tapi saya belajar sama-sama dengan tim kami bagaimana kami menempatkan posisi kami ini sebagai penolong. Karena itu di hari ini saya mau sharing tentang bagaimana seorang perempuan yang dipanggil oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan, yang ditempatkan untuk sebagai penolong. Sebentar, saya minta izin untuk share PowerPoint-nya sebentar ya. Kita belajar tentang Ezer. Apakah itu Ezer? Gitu. Nah, Ezer itu diambil dari bahasa Ibrani yang artinya adalah penolong, ya. Kalau kita baca di Kejadian, ya, di kitab Kejadian, bagaimana Tuhan menciptakan eh, manusia, sorry, Tuhan menciptakan manusia dari tanah, tapi kita perempuan ini diciptakan itu dari unsur yang sebenarnya lebih lebih spesifik lagi ya, karena diambil dari unsur manusia, unsur yang hidup. Nah, kebetulan ini juga ya, ini suatu hari yang sebenarnya bukan kebetulan ya kalau di dalam Tuhan ya. Hari ini pas hari kebangkitannya Tuhan ya, hari Paskah, dan yang kedua adalah hari R.A. Kartini kalau orang Indonesia merayakannya. Nah, R.A. Kartini pun punya semboyan yang sama ya, Bapak Ibu, dari gelap terbitlah terang. Dan Paskah pun dari kegelapan kita dibawa kepada terangnya yang ajaib, kemenangan. Jadi saya nggak tahu ya R.A. Kartini waktu itu udah ngerti belum tentang kejadian penciptaan manusia ini. Tapi yang saya belajar dari sejarah R.A. Kartini, Kartini ini mengajarkan setiap perempuan ya, termasuk saya gitu, bukan hanya bisa pakai kebaya gitu ya, karena kalau orang Indonesia rada rada salah kalau merayakan Hari Kartini itu dengan pakai kebaya gitu. Nggak salah sih gitu. Tapi kalau legacy yang ditinggalkan oleh Raden Ajeng Kartini itu adalah bagaimana perempuan itu harus belajar ya, diperlengkapi dengan keterampilannya supaya perempuan ini bisa berfungsi untuk menjadi penolong ya. Nah, sesuai dengan firman Tuhan ya Bapak Ibu bahwa Ezer itu adalah penolong. Nah, kita kita lihat dulu penolong ini apa sih gitu. Sorry, cepetan. Ya, arti daripada penolong. Kita baca di Kejadian 2 ayat 18. Saya boleh minta tolong Ibu Junfa membacakannya. Baik. Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Iya, terima kasih. Jadi Tuhan eh, menjadikan perempuan itu seorang penolong buat siapa? Buat bapak-bapak ya, buat suami-suami kita yang ada di rumah gitu. Nah, sebelum itu kita kita lihat ya, kalau nanti bapak-bapak, saya percaya bapak-bapak udah baca sendiri lah di sini, banyak pendeta, banyak teolog-teolog di sini. Kalau di Kejadian itu bagaimana Tuhan menciptakan perempuan ini diambil bukan dari debu dan tanah, tapi dari tulang rusuknya Adam ya. Jadi
bahannya itu kalau orang bilang Indonesia bikin cake itu bahannya premium gitu ya. Diambil dari tulang rusuknya Adam. Jadi automatically Tuhan menciptakan perempuan ini dengan kekuatan yang sudah diperlengkapi karena apa? Bahannya premium. Supaya apa? Supaya dia bisa menolong, supaya dia punya kekuatan, supaya dia bisa menopang sehingga kehidupan dalam suatu rumah tangga itu bisa berjalan dengan baik. Tapi kejadian yang di dunia ini diputar balikkan ya, Bapak Ibu ya, bahwa makanya ada emansipasi segala macam karena perempuan-perempuan yang ada di dunia ini tuh tidak ngerti gitu bahwa kalau kita ini diciptakan Tuhan itu dengan kekuatan yang spesial, kekuatan yang luar biasa. Nah, di dunia dikatakan bahwa kita ini makhluk lemah gitu kan. Banyak perempuan-perempuan ya kalau di tanah Jawa itu semua kalau perempuan enggak usah sekolah gitu. Karena percuma kamu di sekolahin tinggi-tinggi juga nanti kamu cuma bisanya masak doang gitu. Kamu nggak kerja gitu. Itu zaman kuno. Nah, sekarang makanya banyak emansipasi eh, perempuan-perempuan kepingin menaikkan derajatnya, kepingin menaikkan kemampuannya dengan sekolah lebih tinggi, tapi lupa pada panggilan ilahi yang sesungguhnya gitu. Nah, di sini saya belajar perempuan itu punya kekuatan yang spesial, makanya saya kagum sih sebenarnya dengan Ibu Kartini itu ya, gitu. Perempuan itu kalau nggak dididik dengan benar, itu akan jadi kekuatan yang salah. Karena pada dasarnya perempuan adalah kekuatan ya. Penolong itu yang lebih kuat. Nah, kekuatannya apa sih? Contoh nih, pada waktu uh, Hawa ya membawa buah ya yang dia sudah dibujuk sama si apa namanya si iblis ya. Nah, sebelumnya nih perempuan itu kekuatannya selain sebagai influencer, tapi kelemahannya juga ada, Bapak Ibu ya. Kelemahannya itu selalu pakai daya pikir, asumsi gitu. Asumsi, mikirnya itu ini bener nggak ya? Jangan-jangan dia begitu, jangan-jangan dia begitu. Nggak pernah nanya gitu, nggak pernah bener nggak sih ini begini, tapi selalu berpikir gitu. Dipikir, diolah, self talk gitu ya, di pikiran masing. Di pikirannya masing-masing. Nah, makanya pada waktu dia tidak bertanya kepada Abraham tentang sejarah daripada Taman Eden ini, dia pada waktu diputar balikan sama si iblis, dia manut, makanya dia kepingin tahu gitu ya, kuriusnya tinggi. Dia bawa itu kan buah itu dan coba Bapak Ibu lihat ya. Nah, tapi nanti kalau memang ada, saya bisa dikasih tahu ya. Ini yang saya tangkap pada waktu si Hawa ini bawa nih ke Adam gitu kan gitu. Dam-dam gitu. Nih ada buah nih tak kasih nih. Kamu makan no gitu. Nah, pada waktu itu buahnya itu udah digigit loh sama si Hawa ya. Pada waktu dia bawa buah yang sudah gigitan itu ke Adam, Adam itu di kejadian itu tidak nanya apapun, tidak komen apapun, dia terima, dia ambil, dan dia makan. Nah, kemudian saya pada waktu membaca firman ini, saya bilang gini, saya ngobrol nanya ke Tuhan, gitu. Tuhan, berarti perempuan itu punya kekuatan mempengaruhi, mempengaruhi siapa? Ya orang-orang di sekitarnya, mempengaruhi suaminya, mempengaruhi anak-anaknya, ya kan? Contohnya gitu. Kalau dulu mungkin ini yang contoh saya ya, dulu suami saya itu ndak doyan brokoli gitu. Tapi karena saya suka nyemil brokoli, saya tiap kali eh, ngerebus brokoli untuk cemilan gitu, suami saya lama-lama doyan makan brokoli. Karena apa? Ya kebiasaan saya melakukan itu.
banyak kebiasaan yang lain. Mungkin dulu nggak suka makan apa, tapi karena kita melakukan itu terus menerus, anak-anak kita juga kan ya nggak suka makan ini, nggak suka makan ini. Tapi kalau seorang ibu terus menerus melakukan itu, lama-lama itu jadi doyan. Karena apa? Pengaruh. Nah, itu adalah salah satu kekuatannya. Nah, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong, Ezer, baginya yang sepadan dengan dia. Jadi artinya pada waktu Adam menerima itu telak-telak mentah-mentah tanpa bertanya, dia mengerti banget bahwa ini adalah orang yang aku percayai. Karena saat itu yang sepadan satu-satunya itu cuman Hawa ya. Jadi Adam percaya banget dengan apa yang diberikan Hawa. Nah, di situ kekuatan mempengaruhi seorang laki-laki itu membuat Hawa ini menarik Adam jatuh dari tempat yang semula. Tapi luar biasanya Tuhan salah nggak menempatkan Hawa sebagai penolong? Sekali lagi, Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah salah. Justru ini cerita yang sesungguhnya, cerita yang menarik kehidupan di dunia ini diawali dari sini. Bagaimana perempuan ini dibangkitkan Tuhan, ya, tetap fungsinya tetap penolong, dibangkitkan Tuhan, ya, nanti dibaca ya di Kejadian sesungguhnya bahwa lewat keturunan perempuan ini maka aku, kata Tuhan, akan meremukkan kepala si iblis. Nah, lewat perempuan ini, kekuatan sebagai penolong ini yang membuat kehidupan di dunia ini menjadi berkembang. Tapi hati-hati ya, gitu. Meskipun kita tahu bahwa Ezer, dari kata Ezer itu adalah penolong, itu adalah hatinya Tuhan sendiri ya, gitu. Karena pada waktu itu Tuhan memang menginginkan penolong untuk manusia. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, dialah penolong atau eser kita dan sebagai perisai kita. Itu pun juga disebutkan lagi di perjanjian lama di Mazmurnya Daud ya. Pada waktu dia menanti-nantikan pertolongan Tuhan, dia mengatakan bahwa Tuhan adalah eser bagi dia. Ya. Nah, saya mempersiapkan ini, saya menemukan sebuah kata tentang eser kenegdo, yaitu penolong yang beroposisi dengan yang di hadapannya. Nah, dulu waktu saya mengerti penolong itu, oh iya, menolong itu ternyata ya kalau istri kan ya memang harus masakin ya buat suami, bersihin rumah gitu kan, masak buat suami, nemenin anak-anak belajar gitu. Tapi apakah seorang perempuan, seorang istri itu hanya melakukan itu gitu? Ternyata tidak. Waktu saya dapetin ini, Ezer Kenegdo ini, wow, itu adalah penolong yang beroposisi dengan yang di hadapannya, yaitu penolong yang equal. Jadi bukan apa namanya? Kalau orang Jawa itu bilangnya konco wingking ya. Posisi perempuan itu selalu di belakang gitu kan. Seperti kayak orang-orang timur gitu tuh kan suka gitu juga ya. Kalau perempuan-perempuan itu juga eh, jalannya selalu di belakang gitu. Perempuan itu pendapatnya nggak dianggap gitu kan. Tapi justru di Alkitab ini kita diajarkan bahwa kita itu penolong yang beroposisi di hadapannya. Jadi yang disebut dengan equal tuh itu. Jadi tidak tidak di bawah tapi kita seimbang. Supaya apa? Yang namanya penolong, kalau di belakang itu enggak nolong gitu. Buntutin ya, kalau orang Jawa bilang buntutin. Tapi kalau penolong, kita justru harus berhadapan, beroposisi. Nah, pasti Bapak Ibu mikir, loh kok beroposisi? Kan nanti kan suami istri malah jadi berantem. Oh tidak, gitu. Tapi suami istri yang beroposisi, laki dan wanita beroposisi artinya apa? Pada waktu suami
mengeluarkan keputusan atau memikirkan hal-hal yang salah gitu ya, itu si istri ini bisa memberikan pendapatnya, ya, bisa memberikan pendapatnya. Pak, ayah, Pak, itu salah loh. Kamu nggak benar. Kan kita ini berdiri dalam kebenaran firman Tuhan. Seharusnya yang kamu lakukan tuh ini. Gitu. Nah, kebanyakan kan sebenarnya perempuan itu punya insting yang tinggi, betul kan ibu-ibu ya, gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang nggak beres gitu kan, alarm kita itu biasanya langsung jalan gitu. Ada yang nggak beres ini. Kadang-kadang kita juga nggak ngerti gitu kan, nggak ngerti. Tetapi ada sesuatu yang emang itu kelebihan yang Tuhan kasih buat kita setiap kita perempuan ya. Apa sih ini kok ada yang nggak benar? Mungkin kita bisa dibuat gelisah gitu ya. Terus eh, ser- pernah berapa waktu itu ya suami saya kedatangan seorang tamu gitu kan. Tapi saya nggak tahu kenapa saya sama tamu ini tuh kurang suka gitu. Saya juga nggak bisa jelasin ya. Saya nggak bisa jelasin pada waktu itu eh, kenapa kok saya nggak suka gitu. Nah, saya cuma bilang sama suami saya, Pap, saya nggak tahu ya gitu. Tapi aku kurang srek sama tamu kamu ini. Jadi kalau kamu nanti ditawarin apa-apa, kerja sama apa-apa, jangan langsung bilang iya loh ya gitu. Kita berdoa dulu, kita tanya Tuhan dulu. Karena saya kok kurang nyaman dengan ini orang gitu loh. Nah, ternyata berjalannya dengan waktu Tuhan buktikan bahwa benar, bahwa orang itu eh, maksudnya tidak baik. Nah, ini perempuan, ini kekuatannya perempuan karena kita itu punya perasaan, tapi itu juga bisa jadi kejelekannya ya, Bapak Ibu ya. Nah, kejelekannya adalah karena apa-apa dipikirin gitu kan, perasaan, semuanya dibawa perasaan, semuanya eh, apa kalau perempuan dibilang baperan gitu kan, tapi sekarang yang laki-laki juga banyak baperan ternyata ya. Nah, kita kekuatannya di sini. Jadi kalau kita beroposisi dengan suami gitu, itu bukan berarti bahwa kita ini musuhnya suami. Justru kita bisa ngelihat dari sisi yang lain bagaimana suami kita itu melakukan ini benar atau tidak. Dan itu yang disebut dengan ezer kenegdo ya. Nah, eh kalau kita mau bicara arti penolong di dalam Alkitab, ini luar biasa ya. Alkitab itu menuliskan tentang perempuan itu dalam satu pasal ya. Pasal Amsal 31 ya kan. Bagaimana diceritakan perempuan itu luar biasa, suaminya pun beruntung ya, anak-anaknya menyebutnya yang berbahagia. Nah, itu ditulis dalam satu pasal. Bahkan Raja Lemuel itu dinasihati sama mamahnya ya gitu. Kamu nanti kalau cari perempuan itu yang kayak begini, perempuan itu yang seperti ini, kamu jangan mempercayakan kekuatanmu sama perempuan perempuan jalang, nanti kamu jatuh. Nah, semuanya itu betapa pentingnya perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Betapa pentingnya perempuan dalam komunitas sosial. Nah, tapi banyak banget ibu-ibu, banyak banget perempuan-perempuan yang tidak mengerti akan panggilan ini, yang tidak mengerti akan kasih anugerah Tuhan, kasih anugerah ilahi yang Tuhan sudah berikan ini buat kita. Nah, seringkali kekuatan yang kita miliki ini digunakan untuk menghancurkan hal-hal yang sebenarnya tidak boleh dihancurkan, ya. Tapi karena kitanya tidak dididik, karena kita perempuan ini tidak belajar, makanya banyak perempuan yang di luar sana yang mengalami kejatuhan atau bahkan mengalami eh, bukan mengalami penyebab kejatuhan rumah tangga orang lain, yang mengalami pelecehan, yang mengalami banyak hal yang membuat mereka ini perempuan-perempuan ini tidak bisa menjadi penolong
ya, tapi malah jadi perongrong atau malah menjadi penyala yang nyalain diri sendiri. Kenapa kok aku dilahirin jadi perempuan ya? Perempuan ini makhluk lemah, perempuan ini enggak bisa ngapa-ngapain, perempuan ini begini, perempuan ini begitu. Tidak, ibu-ibu, ya. Kita perempuan yang kuat karena panggilan kita Tuhan itu kasih blueprint kita, yaitu adalah kita ini adalah penolong. Jadi sebuah kebanggaan kalau kita sebagai perempuan dituliskan secara spesifik itu di satu kitab Amsal, ya. Nah, contohnya kita akan ngambil tokoh dari perempuan ini adalah Ruth. Karena kalau di kitab Yahudi, ibu-ibu ya, kitab Rut itu ditulis itu setelah kitab Amsal, jadi berdekatan ya. Makanya yang disebut di Amsal 31 ini adalah Rut. Nah, kualitas sebagai penolong. Nah, kita belajar daripada Rut ya. Satu, tunduk dan taat. Nah, karena gembar-gembornya emansipasi nih ya ibu-ibu ya gitu kan. Perempuan jadi kayak merasa lebih hebat gitu kan, lebih kuat, lebih pinter, lebih segala-galanya gitu. Tapi kadang-kadang kalau disuruh ada perkataan tunduk dan taat, wih itu amit-amit jabang bayi katanya gitu ya. Ngapain gue tunduk sama laki-laki yang begitu gitu. Apapun yang terjadi ibu-ibu, suami kita adalah pemimpin kita. Sepinter-pinternya kita, sak gelarnya kita, sebanyak-banyaknya gelarnya kita, mau dari profesor, dokter, PhD, atau sampai S. Teller, itu kita tetap posisinya cuman penolong. Jadi artinya kalau kita ini penolong, itu kita melakukannya itu satu, tunduk, belajar tunduk dan taat sama siapa? Sama satu lapis yang ada di atas kita. Ya, kalau di rumah tangga ya pasti kita belajar tunduk dan taat sama suami, ya. Di Rut 3 ayat 5 dan 11 ada perkataan Rut yang kepada Naomi ya, gitu. Segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa baca ya kisah Rut ini menarik sekali. Dari orang yang tidak mengenal Allah tapi dia menikah dengan anaknya Naomi, dibawa pergi, kemudian suaminya meninggal gitu. Jadi suaminya Naomi meninggal, suaminya Ruth juga meninggal. Terus mereka ini tinggal antara mertua dan dua menantu. Tapi Ruth ini luar biasa, menantu yang luar biasa. Artinya sebenarnya bukan suatu keuntungan ya untuk Ruth untuk nemenin Naomi ini. Karena apa? Ya Naomi nggak punya apa-apa. Naomi nggak punya anak lagi. Naomi juga nggak punya apa-apa. Gimana hidupnya? Lebih baik dia pulang aja toh ya. Pulang aja ke kampung halamannya supaya dia juga bisa hidup melanjutkan hidup lagi gitu. Nah, tapi Ruth itu tidak melakukan. Dia mengenal Allahnya Naomi. Dia mengenal siapa Naomi itu. Makanya pada waktu Naomi ini ngomong sama Ruth, pertama kan dia minta, udahlah Ruth kamu pulang aja deh, kamu ngapain ikut aku? Kamu nggak dapat apa-apa loh dari aku udah nggak punya anak lagi. Kalaupun toh aku menikah lagi, masa kamu nungguin anakku untuk aku kawinkan kepadamu? Kan nggak mungkin banget gitu. Kamu mau nunggu berapa lama untuk bisa menikah lagi gitu. Tapi Ruth tidak melakukan itu. Dia melakukan fungsinya sebagai penolong, ya. Jadi Ruth itu mengikuti Naomi kemanapun Naomi pergi, karena ada statement yang luar biasa ya, yang kalau itu buat saya itu statement yang keren banget gitu dari orang yang tidak mengenal Allah, tapi dia belajar berkata seperti ini kepada Naomi. Allahmu Allahmu, Allahmu Allahku, bangsamu juga bangsaku. Jadi apa yang dikatakan Naomi, Ruth ini ikut kemanapun dia pergi. Dan Ruth ini juga rajin dan setia. Pada waktu dia menolong Naomi, ya kan waktu itu kan dia disuruh kerja nih ya,
di ladangnya Boas gitu. Dia terus sibuk dari pagi sampai malam dia kerja gitu. Kerjanya itu apa? Kerjanya itu mungutin sisa-sisa jelai itu loh Bapak Ibu ya. Jadi dia berjalan di antara penuai-penuai itu jalannya itu di belakang. Ya kalau ada sisa-sisa remah-remah itu dia pungutin supaya untuk apa? Untuk nyambung hidup sama Naomi. Jadi begitu kualitas kehidupan penolong itu. Dia melakukan itu dengan sukacita karena dia tahu itu adalah panggilan hidupnya, ya. Dan yang ketiga, kualitas sebagai penolong dapat dipercaya. Naomi percaya banget sama Ruth, ya. Dia itu kalau dapat apa namanya? Dapat satu genggam gitu ya. Dia ya kasih semua loh sama Naomi. Nih loh mam, aku dapatnya segini gitu. Nanti terserahlah mama mami mau masak apa gitu ya gitu. Enggak apa namanya dikasihnya cuma setengah. Nih loh, aku cuma dapatnya segini gitu. Karena yang setengahnya dikantongin, siapa tahu nanti dia bisa jual ya toh. Nanti kalau pas ada pasar, ada jualan lipstik dia bisa beli. Ternyata enggak ya, Ruth enggak melakukan itu. Mungkin ibu-ibu juga kan. Nah ini bisa dipercaya apa enggak? Bisa dipercaya. Kadang-kadang kita dikasih duit nih sama suami ya kan gitu. Nih jatah belanja ya gitu. Jatah belanja berapa gitu. Misalnya kalau di Indonesia berapa? 2 juta gitu ya. Sebulan 2 juta gitu. Belanja nih gitu. Tapi harusnya 2 juta itu ya pas waktu itu harusnya kan ikan lagi diskon gitu kan. Bisa beli ikan gitu kan. Bisa digoreng. Jadi suami sama anak-anak bisa makan ini. Tapi apa dia bilang ini diskon tapi nyampe di rumah bilang ini mahal loh pap aku beli ikan ini aduh ini memang ikan enak ya harganya harusnya cuma 10.000 dia ngomongnya 40.000 gitu karena apa 30.000-nya dikantongin supaya apa supaya nanti kalau ada sale-sale itu kita bisa belanja gitu kan nah ini kualitas kita sebagai penolong begitu apa enggak ibu-ibu ya gitu jadi harus dapat dipercaya ini mungkin ada yang punya kesaksian kali ya gitu dari apa namanya kualitas sebagai penolong yang bisa dipercaya. Mungkin Ibu Junfa boleh sharing sedikit aja 3 menit bagaimana kamu dapat dipercaya sebagai penolong. Terima kasih untuk kesempatannya. Untuk saya, karena kebetulan saya sudah jadi single mother, dari 4 poin ini saya ya dapat dipercaya sama anak-anak saya dalam hal yang seperti tadi mengolah uang ya. Jadi puji Tuhan suami saya meninggalkan sedikit dana untuk saya dan anak-anak dan dana ini saya harus bisa pergunakan baik untuk kebutuhan pribadi maupun juga kebutuhannya mereka. Nah, saya jujur, saya katakan sama anak-anak saya berapa mereka punya diberikan sama bapaknya dan berapa yang kita pakai untuk keseharian dan cara kita mau liburan seperti itu. Jadi saya benar-benar belajar untuk transparan. Kalau ada diskon pun saya bilang sama mereka berapa dapat diskonnya atau kalaupun tidak ada diskon ataupun terjadi sesuatu masalah besar, beberapa tahun yang lalu saya ditipu. Jadi hampir seluruh uang yang harusnya kita miliki itu dibawa pergi sama orang. Dan itu pun saya katakan sama anak-anak saya. Puji Tuhan mereka menerima. Jadi karena hati kita melekat sama Tuhan, saya bilang jangan takut. Kita nggak akan tergeletak. Kita tidak akan minta-minta. Itu dari saya, Bu. Makasih. Thank you. Nah, dapat dipercaya ibu-ibu ya, gitu. Jadi kita kalau kita bisa dipercaya, suami kita kan di Amsal itu kan dikatakan juga ya, suaminya tuh seneng banget gitu, merasa beruntung karena apa? Karena dapat istri yang dapat dipercaya, lebih lebih berharga daripada punya emas dan perak gitu kan. Karena apa? Karena istrinya kalau bisa mengelola dengan baik, bisa dipercaya, menguntungkan suami, suami itu happy kemanapun itu enggak mikirin. Jadi pada waktu kerja itu rasanya tuh seneng gitu, enggak usah mikirin, ini istriku lagi ngapain ya gitu loh, ngecek-ngecek kan, enggak perlu ya. Dan yang keempat, mengerti prioritas.
engkau meninggalkan ibu bapakmu dan tanah kelahiranmu, ya. Itu waktu itu Ruth itu ngerti prioritasnya gini. Prioritas panggilannya dia sebagai penolong, ya. Jadi pada waktu dia ngerti bahwa Naomi ini adalah mertua janda dan udah nggak punya anak lagi dan miskin, dia ngerti banget kalau Naomi ini tak tinggalin gitu ya, tak tinggal gitu. Kan kesian banget dia udah tua, dia mau kerja kekuatannya enggak seberapa, ya kan? Terus kalau mau pulang ke kaumnya, lah dia waktu itu dia udah ninggalin. Jadi dia juga nggak akan diakuinya lagi gitu kan. Jadi akhirnya dia itu memutuskan untuk menolong Naomi gitu ya. Dan kualitas penolong selanjutnya adalah belajar meningkatkan kemampuan. Nah, ini tadi ibu-ibu ya. Kadang suami saya nih ya contoh saya. Saya pada waktu menikah pertama dan saya tinggal di Belanda gitu. Saya adalah orang yang paling pusing dalam hal masuk ke dapur ibu-ibu ya. Karena saya pikir dulu saya menikah, suami saya bilang, udah aku bisa masak gitu kan. Tapi pada kenyataannya, apapun yang terjadi, istri tetap turun tangan harus masuk ke dapur kan. Karena anak-anak bilang, Bunda, aku mau ini. Bunda, aku mau ini. Aduh, pertama kali saya udah tepok jidat. Aduh deh, gimana ini ya gitu. Sementara kalau saya masak masak untuk sebuah nasi goreng aja itu harganya jadi mahal, ibu-ibu. Nah, karena apa? Saya mesti interlokal ke Indonesia gitu. Karena saya nanya dulu, Mam, saya mesti masak ini bumbunya apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa gitu. Jadi nasi goreng saya waktu itu harganya mahal sekali. Karena resepnya harus diimpor dari Indonesia. Jadi kemahalan kemahalan teleponnya daripada harga sepiring nasi goreng. Tapi di sini karena saya melihat untuk menjawab kebutuhan, saya harus belajar. Saya harus meningkatkan kemampuan. Ya, saya harus meningkatkan kemampuan. Saya harus belajar untuk memasak. Saya harus belajar untuk mengelola. Saya harus belajar untuk melakukan apa yang dibutuhkan oleh suami dan anak-anak gitu. Nah, dari mana? Dari day by day hidup saya gitu. Saya belajar gitu. Meskipun saya enggak tahu ya, zaman dulu apa itu kalau masak nasi saya taunya kan nasi sudah ada di atas meja ya pada waktu itu ya. Tapi di sekarang saya disuruh ngelihat peralatan masak nasi. Nah, loh, ini gimana caranya? Pertama beras mesti diapain gitu kan. Ternyata beras mesti dicuci dulu kan gitu. Wah, itu pelajaran yang berharga buat saya ya gitu. Kalau mungkin untuk pekerjaan ngantor, pekerjaan itu saya bisa melakukannya. Tapi ternyata Tuhan kirim saya ke Belanda itu adalah saya belajar untuk meningkatkan kemampuan saya sebagai penolong. Penolong di mana? Penolong di keluarga kecil saya, penolong di dalam komunitas kecil saya yang tidak mungkin saya tinggalkan. Karena itu saya belajar untuk memasak. Enggak cuman itu. Belajar apa? Ngosek WC gitu. Ternyata ngosek WC itu pun perlu seni ibu-ibu ya. Saya enggak bisa waktu itu karena dulu saya taunya WC itu udah bersih gitu. Tapi di sini saya belajar untuk jadi ibu rumah tangga. Nah, kalau ibu-ibu ngelihat kan di situ ada laptop, di situ ada cermin, ada handphone, ada belanjaan, ada sapu, ada anak yang digendong gitu. Bagaimana kita harus meningkatkan kemampuan untuk belajar ya, supaya apa? Supaya kita bisa melakukan tugas kita sebagai penolong. Nah, peka menjawab kebutuhan segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Ya ini tadi ya yang saya ceritakan ya. Tapi contoh realitanya ada nih yang punya kesaksian yang luar biasa. Silahkan Ibu Carni yang dari Jerman. Bagaimana engkau melayani mertuamu? Silahkan.
Mana ya Ibu Oh iya Ibu Carni, host mesti ini ya. Ya, 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 selamat siang, selamat malam untuk yang di Indonesia. Saya Charnim, tinggal di Jerman. Saya mau sharing bagaimana eh, Tuhan memakai saya sebagai penolong di rumah ini gitu. Jadi saya dan suami dan anak-anak kami tinggal serumah sama mama mertua sama mama dari suami saya gitu. Dan papa mertua saya sudah meninggal 5 tahun yang lalu gitu. Em, Ketika di awal saya belum benar-benar mengerti ini saya mau ngapain gitu. Mertua kok marah-marah terus gitu. Kok situasinya kurang bagus, kurang kurang kondusif lah di rumah itu. Marah-marah terus gitu. Akhirnya saya em, setelah saya ikut wanita bijak, saya semakin mengerti betapa ketika Tuhan menempatkan saya di sini bukan kebetulan gitu bahwa eh, saya harus berperan gitu. Bagaimana saya harus peka terhadap kebutuhan mertua gitu. Setelah saya lihat-lihat, oh ternyata dia tuh kesepian gitu. Nah, yang saya lakukan adalah menemani dia gitu. Jadi biasanya kami kalau selesai makan bersama, diundang makan itu suami saya langsung bilang, "Ayo, kita turun gitu." Langsung pulang ke wonung kita, ke apartemen kita. Tapi saya melihat bahwa dia rindu ada orang yang menemani dia untuk curhat gitu, supaya mendengar curhat dia. Saya selalu mengambil waktu untuk duduk menemani dia mendengar curhatan hatinya. Nah, dan itu terjadi perubahan bahwa ketika saya peka atas kebutuhan mertua saya, Tuhan pun menolong kami untuk em, terjadi perubahan di rumah ini gitu. Jadi yang tadinya dia marah-marah ternyata dia bisa lebih dengan santai menyampaikan gitu karena ternyata selama ini marah-marah itu karena dia kesepian gitu. Suaminya pergi dan anaknya yang perempuan tinggal jauh dari sini dan saya dan suami ada di sini, suami saya sibuk kerja, tinggal saya gitu anak mantunya yang di rumah bersama-sama dengan dia. Akhirnya saya sadar bahwa oh ya mama mertua saya butuh kehadiran seseorang yang mendengar dia gitu. Jadi dalam hal ini saya belajar untuk peka atas kebutuhan dia bahwa dia butuh orang yang mendengar. Seperti itu, Ibu. oke, thank you Carni. Nah ini kalau kita Ibu Carni ini menolong mertuanya. Nah gimana kalau seorang penolong yang menolong suaminya? Ini kesaksian hidup yang luar biasa dari Ibu Diana. Silakan Bu Diana. Bu Diana. Iya, susah ya ininya karena dikunci sama Pak host. Nah, Pak Dirksen bisa dibantu Pak Dirksen, host. Bu Diana Tobing. Sudah. Silakan Bu Diana. Ya, Silakan Bu Diana. ya, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Selamat malam, ibu-ibu dan bapak-bapak. Saya Diana, tinggal di Belanda. Saya memberikan kesaksian bagaimana perubahan yang terjadi setelah saya mengerti pelajaran ini. Jadi waktu saya menikah, lalu saya diboyong ke Belanda, ternyata suami saya tuh, saya tadinya tidak mengenal suami saya ya. Jadi saya begitu datang itu suami saya tuh suami yang sangat keras, kasar ya. Dan saya tuh kalau suami saya pergi kerja, saya itu dikunci di rumah. Saya nggak boleh keluar. Saya nggak boleh terima tamu. Saya nggak boleh terima telepon gitu loh ya. Nah, jadi waktu itu saya menyesali pernikahan saya. Saya menyesali pilihan saya. Saya merasa bahwa saya salah pilih. Dan itu terintimidasi ya. Nah, waktu usia pernikahan saya 9 bulan, suami saya sakit dan sakitnya cukup parah ya. Sakit jantung dan itu apa ya aortanya
hampir pecah dan itu udah hampir hampir game lah. Lalu saya berdoa saking jahatnya saya, padahal saya tuh udah pelayanan ya di Indonesia, pelayanan karena saya menyesali pernikahan saya itu, dan saya berdoa waktu itu supaya Tuhan ambil nyawa suami saya. Begitu jahatnya saya karena itu ya. Tapi ternyata Tuhan itu masih memberikan kesempatan untuk dia dia hidup ya. Eh, tapi waktu itu saya belum mengerti bahwa saya ini ditetapkan dipanggil untuk menjadi penolong. Dan saya selama menolong dia itu saya tuh mau ngedumel ya. Saya nggak rela gitu. Saya merasa bahwa ih, ini tuh saya tuh tugas tuh kayak pembantu, kayak perawat gitu. Karena sering sekali saya harus panggil ambulans tengah malam, saya harus nganter suami saya tengah malam ya naik ambulans. Itu udah jadi makanan saya gitu loh ya. Nah, tapi tetap hati saya tuh ngedumel dan saya pikir begini, oh ini kan kewajiban saya. Ibu saya tuh cukup keras. Kamu orang Batak. Orang Batak itu harus melayani suami gitu ya. Nah, jadi saya hanya hanya dengan patokan bahwa saya orang Batak harus melayani suami. Nah, tapi hati saya tidak di situ. Lalu saya kan di sini nggak ada pembantu ya. Jadi semua saya harus kerjakan sendiri. Jadi saya bertahun-tahun bayangkan ibu bapak, saya itu melayani suami, tetapi saya tidak dengan hati. Nah, waktu Tuhan pulihkan dan saya mengerti bahwa ada eser, Tuhan kasih eser itu di dalam saya berubah. Hati saya berubah, pikiran saya berubah, motivasi saya berubah. Jadi saya melayani suami saya dengan tulus, dengan kasih yang dari Tuhan gitu ya. Dan itu berbeda sekali ya. Saya dulu yang berubah, dan tadinya suami saya nggak berubah-berubah. Eh, tapi setelah saya berubah, ternyata suami saya berubah. Dan saya setelah 5 tahun ya, saya belajar tentang Eser ini. Ternyata sekarang saya mengerti. Saya udah jarang panggil ambulans, dan suami saya semakin sehat, semakin lembut, semakin berubah. Dan bahkan sekarang saya bebas untuk pelayanan, bebas untuk saya kemana ya. Nggak pernah tuh dikunci. Terus siapa aja yang datang, apalagi ibu-ibu dari WB itu kalau kalau udah mau kumpul di rumah, waduh suami saya senangnya bener-bener. Nah, jadi saya sangat merasakan ya bahwa kalau kita mengerti tentang Esther ini ternyata perubahan itu terjadi luar biasa. Saya nggak merasa capek, walaupun nggak berubah ya. Saya harus melayani suami saya yang masih sakit. Saya harus mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga tetap sendiri. Tetapi beda sekali dengan beberapa tahun yang lalu waktu saya melakukannya karena kewajiban. Bukan karena saya mengerti tentang Esther ini. Badan saya capek, hati saya sakit. Tetapi sekarang enggak, sukacita yang penuh. Walaupun badan kadang-kadang pegal-pegal ya. Tapi itu melampaui. Ya, karena sukacita, jadi itu enggak terasa lagi. Jadi itu saya bersyukur sekali bahwa saya banyak belajar tentang Eser ini yang diajarkan, yang saya banyak belajar dari pemimpin saya, Ibu MJ. Dan saya sangat merasakan, dan suami saya juga sangat merasakan. Ya, saya sampai merenungkan waktu saya mau kasih kesaksian ini, eh, saya udah lama juga ya, nggak pernah telepon dokter tengah malam, nggak pernah telepon ambulans tengah malam. Jadi ternyata perubahan itu bukan hanya eh, hati, tetapi perubahan itu fisik juga, suasana rumah tangga juga. Aduh, sekarang manis. Saya semakin cinta sama suami saya. Terima kasih. Puji Tuhan. Aduh, makin cinta tuh. Makanya ya, bapak-bapak, ibu-ibu, ayo kita belajar gitu. Istrinya minta disuruh belajar gitu supaya pas semakin dicintai ya. Nah, itu tadi dengan iman ya gitu. Saya percaya Ibu Diana melakukannya dengan iman. Dia percaya bahwa kelihatannya itu belum berubah gitu kan. Tapi dia percaya bahwa sedang terjadi proses sesuatu di dalam rumah tangganya. Dan terbuktikan dari proses waktu day by day-nya itu Tuhan tunjukkan bahwa tuh lihat kalau kamu berubah, kehidupan rumah tanggamu pun berubah. Nah,
Yang kedelapan, meresponin panggilan Tuhan. Ini ada satu lagi, tim saya juga mau kesaksian bagaimana dia belajar dari kehidupannya yang dia belum kenal Tuhan sampai akhirnya dia menikah dan dia mengenal panggilannya. Boleh dibantu Pak Dirksen, Ibu Kade untuk dibuka mute-nya. Dulu Ibu Kade ini dari Bali. Dia percayanya nyembah dewa-dewa gitu kan. Nah, tapi sekarang dia penyembah hanya satu, Tuhan Yesus Kristus. Kesaksiannya dahsyat banget. Silahkan Bu Kade. Terima kasih Bu MJ, terima kasih Bapak Ibu-Ibu kasih kesempatan bersaksi. Ya, merespon panggilan Tuhan ini saya bersaksi gimana eh, saya datang ke Prancis ini dengan dua anak dan waktu di Prancis saya baru mengenal Tuhan ya. Punya dua anak saya nggak tahu apa sih fungsi gimana sih jadi ibu saya nggak ngerti gitu jadi ibu cuman masak ngerawatin anak that's it lebih dari itu saya tidak tahu. Setelah saya mengerti kualitas sebagai penolong bagaimana Tuhan itu memanggil saya sebagai pengikutnya bukan untuk dilayani tapi saya ada di sini untuk anak-anak saya untuk melayani bukan melayani ego saya. Dan setelah saya mengerti bahwa saya dipanggil sebagai wanita untuk menolong anak saya, di situ saya tidak tahu bagaimana caranya, tapi puji Tuhan setelah saya belajar bagaimana menjadi wanita sebagai ibu di wanita bijak ini dan di komunitas kami dan juga di firman Tuhan, di situ ada kekuatan dan hikmat dari Tuhan sendiri memberikan saya kepekaan. Saya punya dua anak, jadi anak saya yang satu tuh punya sifat yang berbeda. Satu orangnya taat, tidak banyak bicara, tapi cuek gitu loh. Kalau ngerjain sesuatu cuek gitu loh. Yang satunya saya punya anak mau 10 tahun, yang ini tuh agak perfeksionis hatinya. Terus dia itu orangnya tidak sabar, tapi peka kalau menolong orang. Nah ini dua anak berbeda nih bingung juga saya ngelayan itu bagaimana caranya puji Tuhan di saat saya mulai mencari Tuhan karena ini peperangannya bukan darah dan daging ya saya melihat kehidupan menolong anak saya ini tapi peperangan ini adalah roh-roh mereka apa yang harus saya perangi untuk menolong anak saya yang perempuan dan cowok ini mengenal panggilannya untuk Tuhan. Di situ Tuhan mulai memberikan hikmat buat saya mulai dari saya mendoakan dia terus. Saya doakan dia terus yang tidak sabar, anak saya ini yang perfeksionis. Saya nggak tahu bagaimana caranya, tapi lewat kuasa doa yang penuh iman dengan komunitas yang menolong saya, si lama-lama anak saya ini mulai mengalami perubahan. Jadi dia sekarang ini nggak bisa taat mendengar, tapi walaupun masih sekarang ya masih banyak yang harus saya kerjakan buat saya, buat anak saya ini, tapi bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan kedua, kesalahan saya dulu saya selalu pingin anak itu cepat berubah langsung gitu. Di situ Tuhan ingetin saya, nak, kamu aja aku tunggu sampai bertahun-tahun biar berubah. Kamu harus sabar mengalami perubahan anak-anakmu ini. Jadi sehingga respon kamu di saat dia nggak berubah, tetap kamu bisa melayani mereka dengan kasih, menasihati dia dengan kasih. Jadi di sini saya belajar dengan terus melekat dengan Tuhan, saya bisa menghadapi kelemahan-kelemahan mereka dengan sabar. Kalau dulu enggak, saya harus bentak dia, saya harus teriak ajar dia. Puji Tuhan, saya dipertemukan dengan mengerti fungsi dan kualitas sebagai penolong ini di wanita bijak ini, saya dapat melayani dan menolong anak-anak saya semakin hidup mengenal Tuhan, semakin bisa berkomunitas. Di situ juga saya belajar juga jadi penolong buat anak saya di Perancis. Saya nggak bisa bahasa Perancis juga dan suatu harga yang harus saya bayar untuk belajar bahasa Perancis biar dia bisa belajar, biar saya bisa ngajak dia bagaimana hidup berkomunitas. Tidak gampang buat saya, tapi bersama Tuhan nothing is impossible. Saya bilang, aku mau Tuhan kemana kau ajak aku pergi, aku situ aku pergi.
bangsamu ini ada di Prancis adalah bangsaku juga, dan Allah daripada anak-anakmu ini juga adalah Allahku. Jadi saya mau dan rindu juga anak-anak saya di negeri Prancis ini bisa menjadi berkat. Ya, terima kasih itu saja Ibu. Masih terus belajar Ibu Bapak saya. Terima Mhm. kasih. Terima kasih. Saya juga jadi semangat karena saya dikelilingi nama perempuan-perempuan hebat gitu. Perempuan hebat bukan perempuan yang bisa sakdek saknyek ya kalau orang Jawa bilang gitu. Tapi perempuan-perempuan hebat adalah perempuan-perempuan yang berani berproses dalam kehidupannya bersama dengan Tuhan. Jadi kita jatuh bangun itu sudah biasa, Bapak Ibu ya, gitu. Kalau kita jatuh gitu, saya cuma ingatkan kepada teman-teman semua, jangan lupa ya, bangkit lagi gitu. Jangan keenakan jatuh gitu, tapi ayo bangkit lagi. Nah, ini adalah 8 kualitas penolong sebagai 8 kualitas perempuan sebagai penolong. Nah, sekarang kenapa kok banyak banget perempuan-perempuan yang di luar sana itu yang tidak bisa gitu menempatkan dirinya ini sebagai penolong gitu ya. Kemungkinan ada satu ibu, bapak ibu ya gitu. Satu nggak mengerti gitu akan panggilan ini. Ya kan banyak tadi yang sudah disaksikan oleh Ibu Kade ya, Ibu Diana gitu. Mereka juga nggak ngerti gitu loh panggilannya dia sebagai penolong gitu. Nah, penundukan diri itu adalah perintah dari Tuhan ya gitu. Tapi kenapa kok kita nggak bisa? Karena belum pulih ya, masih terluka gitu. Mungkin dari masa lalunya ya kan banyak hal yang dia lalui tapi tidak mau diselesaikan ya. Jadi akhirnya luka itu dibawa terus sampai berumah tangga, sampai punya anak dibawa terus. Atau yang kedua, hidup dalam dosa ya. Motivasinya yang salah. Tidak taat, keangkuhan dan memberontak ya. Hidup dalam dosa artinya suka dalam zona nyaman. Zona nyamannya zona nyaman yang bagaimana? Zona nyaman yang memelihara ego. Kalau dikasih tahu, enggak boleh begitu, ampuni suamimu. Enggak usah diungkit-ungkit lagi. Karena perempuan itu punya kekuatan itu guru sejarah, ibu-ibu ya, bapak-bapak. Jadi kalau dulu suami itu salah, diungkit lagi, ingatnya tuh enggak bisa hilang-hilang gitu. Jadi kita enggak mau hidup dalam dosa ya. Kita harus tinggalkan itu ya, supaya apa? Supaya kita bisa melakukan fungsi kita itu dengan maksimal. Terus yang ketiga, konsep dunia yang salah tentang penundukan diri ya. Karena itu tadi ya, ketidakmengertian yaitu kebodohan, tidak mau belajar ya. Makanya Raden Ajeng Kartini ngajarin perempuan-perempuan di Indonesia itu untuk belajar membaca, belajar menulis supaya apa? Karena pengetahuan itu banyak. Kalau banyak pengetahuan pasti knowledge-nya akan lebih bertambah ya. Nah, akhirnya kalau karena apa namanya ada motivasi yang salah itu tidak bisa bicara secara bebas itu dari kebiasaan di Jawa ya. Kalau perempuan itu tidak boleh ngomong ya, gender perempuan itu selalu di bawah, pokoknya tidak bebas melakukan apapun, tidak boleh konflik, tidak boleh kerja, tidak boleh berprestasi. Makanya perempuan-perempuan itu banyak banget yang ngalamin apa? Pelecehan, bullying, segala macam yang diderita sampai akhirnya banyak banget perempuan itu eh, punya punya kemampuan tapi tidak bisa mengembangkan. Nah, kalau sampai akhirnya punya kemampuan rasanya jadi pengen balas dendam ya. Jadi kita tetap ingat bahwa pada waktu kita dipulihkan, pada waktu kita diperlengkapi, pada waktu kita semuanya sudah berjalan dengan baik, fungsi kita cuma satu, penolong, penolong. Jadi yang eh, bukan perongrong ya ibu-ibu ya. Nah, kenapa kok eh, perempuan itu tidak bisa jadi penolong? Penghalangnya apa? Pertama, males. Malesnya apa?
males, nggak mau bergerak keluar dari zona nyamannya. Artinya, ya gue lahir kayak begini. Kalau lu mau terima ya syukur, nggak mau ya udah. Ya gue gini gitu. Itu males, nggak mau belajar ya, nggak mau nggak mau belajar menata hati, nggak mau belajar untuk mengampuni, nggak mau belajar untuk melakukan hal-hal yang bisa menolong untuk suami dan anak-anaknya ya, seperti Ibu Kadek tadi. Lah kalau kita tinggalnya di Prancis, kita males nggak ngomong bahasa Prancis, ya kita gimana mau nolong anak kita ngerjain PR, gitu kan? Ya otomatis ya belajar sendirilah. Makanya gitu mama sekolahin kamu supaya kamu bisa gitu kan, enggak. Di rumah apapun yang terjadi kita tetap jadi gurunya anak-anak. Jadi kita enggak boleh malas sebagai perempuan ya, harus banyak belajar. Yang kedua, tidak peka gitu. Tidak peka itu karena egonya kita yang masih jalan terus ya, masih di standar nomor satu, sehingga ada orang lain butuh pertolongan, kita enggak bisa peka ya. Ada anak kita yang struggle dalam hal ini, kita enggak peka. Karena apa? Ya karena egois gitu. Ya, banyak sekali kan sekarang ini ibu-ibu yang saking terlalu gadget banget gitu ya. Handphone sama anak, handphone itu nomor satu. Sampai akhirnya anak pun merasa terabaikan gara-gara mamanya mainan gadget gitu. Jadi pada waktu anak kepingin cerita gitu, karena mamanya lagi sibuk nonton TikTok, Instagram, dan lain-lain, sampai anaknya akhirnya, males ngomong sama mama, aku ngomong aja sama tetangga, mungkin sama pembantu, mungkin sama yang lain. Sampai akhirnya seorang ibu tidak bisa jadi ibu rohani buat anaknya, tidak bisa jadi penolong buat anaknya. Itu tugas yang salah ya, tugas yang gagal daripada seorang perempuan, seorang ibu. Tidak mengerti dan tidak dapat mengatur prioritas hidup, yaitu tadi ya, gitu. Kalau sebagai perempuan, apapun pekerjaan kita, mungkin gaji kita lebih tinggi, mungkin pekerjaan kita lebih keren, tapi kalau sampai di rumah gitu, prioritas kita ya kita ini penolong, kita ini nolong suami. Kalau meskipun kita udah kerja, gaji kita lebih tinggi, suami pengen makan nasi goreng, bukan berarti bahwa enggak ya, gue bukan babumu ya gitu. Aku enggak, aku di kantor tuh direktur. Jadi aku ya nggak bisa masak. Kamu masak aja sendiri gitu. Nih kasih duit belanja sana, enggak ya. Apapun posisi kita, apapun gaji kita segede apapun ya, Bapak Ibu ya, Ibu-ibu ya, kita tetap mengerti prioritas hidup kita itu adalah sebagai penolong. No, keluarga itu nomor satu. Keluarga itu adalah gereja Tuhan. Bagaimanapun sampai kita ditempatkan, seperti kata Bu Diana tadi ya, Tuhan tidak pernah salah menempatkan kita dalam komunitas kecil kita. Karena Tuhan sudah memperlengkapi kita semua untuk jadi penolong. Nah, bagaimana kalau kita udah tahu ini ya? Terus apakah kita tetap mau dengan ego kita gitu, kekeh dengan apa namanya? Apa yang kita tahu, apa yang kita ini aja gitu, kita bisa aja. Enggak ya. Ada penyelesaiannya kalau kita sudah mengerti ini. Supaya kita bisa menjadi penolong yang menguntungkan, yang memberkati orang-orang di sekeliling kita. Cara pertama adalah bertobat ya. Kalau kita enggak ngerti, enggak apa-apa ibu-ibu, itu normal kok gitu. Dulu saya juga belum ngerti, tapi pada waktu sekarang saya sudah tahu, saya bertobat. Meskipun itu kita masih jatuh bangun. Tapi yang penting itu sudah awal yang baik. Di mana kita mau berproses untuk mengerti kehendak Tuhan yang Tuhan itu sudah tetapkan dalam hidup kita. Yang kedua, terima kebenaran tentang penundukan diri untuk bertumbuh hati penolongnya. Ibu-ibu, kita sebagai perempuan itu kita sudah diperlengkapi Tuhan ya. Jangan sampai kita nggak ngerti, akhirnya kita melakukan hal-hal yang salah. Jadi kita masih pelihara sakit hati, kita masih pelihara apapun itu. Ayo hari ini kita mau selesaikan. Sehingga masa lalu kita, cerita lama kita itu kita akhiri dan kita mulai kehidupan baru dengan mengerti bahwa panggilan hidup kita ini adalah sebagai penolong. Dan kita menerima kebenaran ini untuk tetap respect kepada suami kita.
menghormati suami kita. Tapi suami saya pun dalam Tuhan, Bu. Enggak apa-apa, tetap hormat. Karena suami, apapun yang terjadi, suami tetap pemimpin di dalam keluarga kita. Nah, tapi kalau suami apa namanya diajak berdoa enggak apa-apa. Yang penting kita doain dia dulu. Nah, ibu-ibu yang tadi kesaksian itu, suami-suaminya juga belum tentu pertama kali mau diajak bareng berdoa, masih susah. Tapi mereka sudah mengalami perubahan terlebih dahulu. Mereka mengerti panggilannya sebagai Ezer. Ya, hatinya Tuhan yang sudah ditanamkan dalam kehidupan mereka sampai akhirnya menghadapi suami dalam model apapun, mereka tetap sukacita, mereka tambah cinta, karena mereka tahu ini adalah panggilan ilahi kita sebagai perempuan. Nah, kesimpulannya dari sharing saya malam hari ini adalah wanita yang dipulihkan, ya, wanita yang mengerti akan panggilan ini akan menjadi penolong yang luar biasa dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun. Kita akan tetap menjadi penolong yang bersukacita meskipun kondisinya tidak baik-baik. Tapi kalau kita tahu bahwa kita ditempatkan di komunitas kita, Tuhan tahu kekuatan kita, bahwa kita bisa menjadi penolong yang Tuhan sudah tetapkan. Terima kasih Bu-Ibu. Sebelum selesai ini saya ada sebuah video bagaimana pelayanan kami di Wanita Bijak ini adalah memuridkan perempuan-perempuan dari beraneka negara ya. Dan kami semua karena kita melakukan amanat agungnya adalah muridkan semua bangsa ya. Muridkan semua bangsa yang Tuhan sudah panggil untuk kita muridkan bersama-sama ya. Jadikan semua bangsa itu muridnya Tuhan. Karena itu kita sama-sama setiap hari Senin gitu kita akan belajar bersama-sama dengan para ibu-ibu semua. Karena kita perempuan, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita belajar punya komunitas dan kita saling mengisi. Dan ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh kami Wanita Bijak di Eropa. Ini adalah Aku berharga, mulia di matamu. Tiada seperti diriku, aku sangatlah spesial. Aku bernilai melebihi apapun. Tiada seperti diriku, aku sangatlah spesial. Yesus, kau ajaib bagiku. Mulia di matamu. Tiada seperti diriku, aku sangatlah spesial. Bernilai melebihi apapun. Tiada seperti diriku, aku sangatlah spesial. Yesus, kau ajaib bagiku. Yesus, kau ajaib bagiku. Yesus, kau. Ya, itu adalah pelayanan kami Bapak Ibu dan ini adalah akhir daripada sharing kita malam hari ini. Saya akan tutup di dalam doa.
Bapa, kami mengucap syukur bahwa kami boleh belajar kebenaran akan firman-Mu, bahwa kami sebagai wanita yang Tuhan sudah panggil menjadi penolong, menjadi eser kenekdo. Biarlah Kau Tuhan mampukan kami untuk bisa berfungsi dan menjadi teladan dengan keunikan kami. Dan kami percaya kalau kami berjalan bersama dengan Tuhan, suami dan anak-anak adalah titipan Tuhan bagi kami, para perempuan. Karena itu Tuhan, kami mau menjaga mereka dengan takut dan gentar akan Engkau, sehingga Kau percayakan generasi selanjutnya itu di tangan kami. Dan kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dan biarlah kerajaan-Mu ditegakkan di bumi. Dan amanat agung ini kami lakukan bersama-sama dengan gereja-gereja-Mu. Dan nama Tuhan semakin ditinggikan. Dan Engkau datang kedua kalinya mendapati kami semua berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu untuk kesempatannya. Kami kembalikan kepada host. Ya, terima kasih Ibu MJ Siska Harmusia. Panjang, kita melewati batas waktu ya. Kenapa? Tadinya istri saya bertanya, ini saya waktunya gimana? Saya bilang begini, karena waktu pelayanan saya dan pelayanan istri saya sama ya, hari Senin, dan saya lihat ini waktu momentum yang baik karena ada suami, ada istri juga. Tadi Pak Ricardo bilang istri saya ada di samping saya. Waktu Ibu Siska bilang itu, istri saya mencubit saya. Jadi ya, kita agak sedikit keluar dari, ya sedikit banyak lah keluar dari waktu yang kita tentukan, tapi saya merasa penting karena keluarga itu penting ya. Yerusalem itu mulai dari dalam keluarga. Karena itu dan fungsi ibu itu sangat memegang peran di dalam keluarga. Karena itu saya katakan kepada istri saya, teruskan sampai selesai. Saya minta Pak Pendeta Dodi Maynard untuk membawa doa syafaat sekaligus doa berkat. Waktu dan tempat saya silakan. Ya, sekali lagi terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah melayani kami semua. Ibu Kade, Ibu Diana Tobing, Ibu Charni, Ibu Anita, Bu Chunfa, terima kasih banyak. Mari kita sambut hari ini dengan ucapan syukur karena ini spesial buat kita. Spesial juga buat bangsa kita dan tidak ada yang kebetulan terjadi. Kita naikkan doa syafaat kita. Bapa, kami naikkan syukur bahwa malam ini Tuhan kami bersukacita, bergembira di dalam Engkau, di dalam kebenaran firman-Mu. Sebab firman-Mu lah yang menjadi dasar segala pengharapan kami, dasar dari segala sesuatu apapun yang belum kami lihat juga ya Tuhan. Baik hal-hal yang berkaitan dengan hidup kami pribadi, keluarga, Tuhan, hubungan suami dan istri, orang tua dan anak, dan impian kami, doa kami buat anak cucu kami dalam masa depan mereka, Bapak. Kami mau naikkan syukur untuk penjelasan akan posisi ya Bapak, yang kami dengar dan kami mau terus belajar, karena seluruh kehidupan kami sepanjang waktu hidup kami adalah belajar bersama-sama. Sepasang ya Tuhan, antara suami dan istri ya Bapak, didasari kebenaran firman yang kami sudah dengar hari ini, bahwa Engkau telah tempatkan Tuhan wanita bagi seorang pria untuk menjadi oposisi ya Bapak, di mana menjadi sisi lain untuk melihat kelemahan dan kekurangan seorang pria ya Bapak. Kami bersyukur dan kami diberkati melaluinya ya Bapak. Dan kami hari ini juga ingin berdoa ya Tuhan Yesus, buat seluruh pelayanan Ibu MJ Siska ya Tuhan, bersama dengan wanita bijak yang ada di Eropa ya Bapak, yang menjangkau juga jiwa-jiwa, bersama seluruh tim yang sudah dibangun dari hari, minggu, bulan, dan tahun sampai saat ini Tuhan. Bahkan ada di beberapa negara di Eropa. Bapak, kami sungguh mempercayai bahwa pelayanan hamba-hamba-Mu para wanita ini Tuhan, sungguh telah Engkau tetapkan untuk menjadi sinar, menjadi terang di Eropa ya Bapak secara khusus. Bahwa mereka menjadi berkat
bahwa bangsa kami Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, sebagaimana panggilan-Mu terhadap Ibu Siska ya Bapak. Kami bersyukur hari ini juga percaya bahwa setiap hamba-hamba-Mu juga yang hari ini bersaksi tentang perubahan dalam kehidupan mereka di dalam keluarga dan hubungan dengan suami. Tuhan, itu adalah menjadi satu kesaksian yang hidup ya Bapak, yang akan memberkati lebih banyak orang di Eropa dan di mana saja mereka ditempatkan ya Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini, kami sambut kebenaran firman-Mu, bahkan secara khusus kami sepakat sehati berdoa buat bangsa kami Indonesia tercinta ini Tuhan. Dan kami percaya Bapak, baik kami yang ada di Indonesia, di Nusantara ini, dari ujung barat sampai timur, utara, selatan Tuhan. Bahkan bersama seluruh diaspora, hamba-hamba-Mu yang tersebar di seluruh dunia. Tuhan, sebagai warga negara yang baik Tuhan, sebagai warga negara yang mengerti kebenaran, kami terus berdiri bagi bangsa ini Tuhan. Dengan berkata, kebenaran dan kuasa-Mu, keadilan-Mu, tetap menjadi kedaulatan penuh atas negeri kami. Tidak ada yang lebih besar dari kuasa-Mu Tuhan, kemahatauan Engkau. Tidak ada yang lebih besar dari kehendak-Mu ya Bapa. Tidak ada satu kelompok pribadi siapapun dapat memaksakan kehendak mereka atas negeri kami tercinta Indonesia Tuhan. Kami perkatakan malam ini semua usaha unsur apapun yang ingin mengacaukan keadaan bangsa kami, yang ingin merusak ya Bapa, sendi-sendi kehidupan bangsa kami dari semua area ya Tuhan. Kami perkatakan bahwa Indonesia ada di dalam tangan Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Karena setiap anak Tuhan, gereja Tuhan berdiri bagi bangsa ini. Kami berdoa dan percaya Tuhan, sekalipun sesungguhnya masih banyak orang benar tidak berani Tuhan untuk berperkara di dalam Engkau. Tidak semua gereja Tuhan, tidak semua anak-Mu yang mau sungguh-sungguh Tuhan berdiri bagi bangsa ini. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa Engkau tidak terikat dengan jumlah, tetapi Engkau melihat kesatuan kami Tuhan. Itu sebabnya kami percaya bahwa malam ini juga, ketika kami berdoa melepaskan berkat atas Indonesia, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, Indonesia terang di dalam Tuhan. Dan kami percaya keselamatan yang dari Tuhan dinyatakan atas negeri tercinta ini. Bapak, bahkan kami percaya kuasa-Mu menjamah para penguasa, pengusaha, semua orang yang Tuhan yang punya otoritas atas negeri kami, politisi, semua partai, ketua umum partai Tuhan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif ya Bapa. Kami percaya dan berkata terus bahwa hati mereka Engkau yang pegang seperti batang air di tangan-Mu, yang Engkau bisa alirkan kemana Engkau mau. Dan karena itu kami percaya bahwa kasih anugerah-Mu Tuhan cukup bagi bangsa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah semangat Raden Ajeng Kartini hari ini juga boleh menjalar Tuhan. Bahkan melalui ibadah kami ini maupun juga semua peringatan-peringatan yang ada di negeri kami maupun di mana saja diadakan. Kami bersyukur. Sebentar kami akhiri Tuhan dengan kesempatan yang indah ini untuk kami teruskan dengan Tuhan dengan bincang-bincang atau juga kami dapat lebih mendalami bersharing firman-Mu atau kebenaran yang kami alami ya Bapa. Dan karena itu sebentar kami mau serahkan seluruh acara kami dan terlebih kami bersyukur untuk seluruh acara yang sudah Engkau berkati. Mari Bapak Ibu kita sama-sama arahkan terus mata hati, mata roh kita, arahkan terus pandangan kita menghadapi apapun juga kepada Yesus, Tuhan yang menjadi juru selamat kita, yang sudah mau mati, sengaja memilih kematian supaya bangkit, dan kita semua dibangkitkan. Indonesia pun dibangkitkan. Karena itu kita terima segala berkat Tuhan ini, arahkan hati kita dan angkat tangan kita bersama-sama, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih anugerah dan rahmat dari Allah Bapa yang penuh kuasa, yang berotoritas atas langit dan bumi, yang mengasihi semua manusia sehingga memberikan Yesus sebagai anaknya menjadi tumbal, menjadi korban untuk mengampuni setiap dosa orang-orang yang percaya. Kami
percaya. Dan hari ini Tuhan, kiranya segala berkat anugerah Bapa yang mulia, berkat kesetiaan, kasih anugerah yang melimpah dari Tuhan kami Yesus Kristus, kiranya persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai setiap kehidupan kami sekeluarga masing-masing, menyertai setiap apapun yang kami kerjakan, usahakan hari lepas hari, menyertai hidup kami dan masa depan anak cucu kami, sampai setiap kami semua, umat-Mu Tuhan, gereja-Mu, menggenapi setiap rencana-Mu atas negeri kami, atas segala kehidupan kami, terjadi dalam hidup kami hari ini, dalam berkat nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang diberkati berkata, amin, amin, amin. 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 Terima kasih. Terima kasih untuk semua Bapak Ibu yang telah hadir dan meluangkan waktunya yang cukup panjang dan bersetia sampai akhir dari ibadah kita di malam dan siang hari ini, sore hari di Belanda, di Eropa. Khususnya juga buat tim dari Ibu MJ Siska, dari Wanita Bijak yang juga hadir. Juga semua Bapak Ibu, sekiranya ibadah ini bisa menjadi berkat, membawa berkat bagi kita semua, dan kita bisa terapkan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Ya, sebelumnya saya mau memberikan pengumuman Pak Paul untuk pertemuan minggu depan.